Halo semua, balik lagi di channel ini. Jadi aku mau cerita, beberapa hari yang lalu ada salah satu followerku yang nge-DM aku di Instagram waktu itu. Dan dia cerita kalau dia baru aja ngikutin salah satu interview di sebuah perusahaan otomotif gitu ya. Nah sebenarnya nggak cuma otomotif sih, tapi dia juga bergerak di bidang logistik dan juga supply chain. Nah dia cerita terkait kesusahannya tentang ujian teknikalnya. Di ujian teknikalnya dia dikasih sebuah soal yaitu terkait dengan Microsoft Excel, gimana dia bisa membuat laporan penjualan sebenarnya. Dan ya, dari situ aku coba tanya, sebenarnya gimana sih soalnya gitu kan. Kemudian dia kasih soalnya ke aku, dan aku coba lihat. Kemudian aku minta izin, boleh nggak kalau aku gunain soalnya untuk dibahas bareng-bareng di video ini gitu kan. Dan ternyata dia ngizinin. So, di video kali ini kita akan bareng-bareng coba selesaiin studi kasusnya yang dia kasih. Langsung aja kita akan cek layar. Ini kayak gini teman-teman. Di sini kita punya data penjualan ya. Namanya juga bidang logistik gitu kan. Dia menjual sebuah produk ya kan kepada pelanggan. Nah, ini adalah tabel penjualannya. Di sini ada tanggal. Ini adalah data 3 hari aja, tanggal 1 sampai tanggal 3. Kemudian kita juga punya beberapa informasi yang udah diberikan seperti kode pelanggan, kode produk, dan juga jumlah kuantitas yang terjualnya ya teman-teman ya. Di sini kita dapat tambahan master data yang mana isinya adalah kode pelanggan dan juga kode produk gitu ya, informasinya beserta detail-detailnya. Selanjutnya kita juga punya beberapa soal yang harus dikerjakan. Ini ada 7 soalnya yang perlu kita kerjakan. Kita akan coba kerjakan seperti apa caranya untuk melengkapi tabel ini. Let's go. Yuk, gak usah lama-lama, kita mulai dari soal nomor 1. Kita diminta untuk ngisi nama pelanggan, nama produk, dan harga satuan. Yaitu kolom ini, nama produk, dan harga satuan. Oke. Di sini kita akan gunakan salah satu formulanya Excel yaitu VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena kita akan mencari ya informasi di kode pelanggan dan kode produk ini tabelnya berdasarkan data yang udah tersedia di sini. Oke? Kita mulai dari nama pelanggan dulu. Cara pakai VLOOKUP simple banget, sama dengan VLOOKUP gitu ya. Kita pilih sel yang mengandung referensinya, yaitu ini. Kita pengen cari PT01, kita carinya di mana? Kita kasih koma dulu. Kita carinya di tabel ini dong gitu. Jangan lupa dikunci Fn F4 atau pakai F4 aja kalau di tempat kalian mungkin. Kenapa harus dikunci pertanyaannya kan? Karena kalau misalkan kita nggak kunci, ntar kita tarik rumusnya, si referensinya itu akan ikut berubah gitu kan. Makanya kita kunci dengan Fn F4 atau F4 aja. Lalu kita koma dan mau ambil data yang di kolom berapa. Karena kita referensinya di kolom pertama ya. Kalau VLOOKUP selalu referensi di kolom pertama. Lalu kita ambil datanya adalah nama pelanggan. Berarti ada di kolom kedua. Kita masukkan 2 di sini. Lalu koma lagi. Kita pilih false. Oke, tutup. Boom. Dapat Pertamina. Sisanya kita tinggal turunin aja. Nah, oke. Pertamina AD2 Antam. Benar ya? Nah, ini enaknya pakai VLOOKUP. Kalian nggak harus satu-satu tulis atau copy paste gitu ya. Itu udah jelas akan disalahkan sama yang bikin soal gitu. Cara yang sama, kita akan aplikasikan ke nama produk dan harga satuan. Oke. Tapi di sini kita sama dengan VLOOKUP lagi. Kita pilih kolomnya, kita koma. Kita pilih tabelnya. Sekarang tabelnya akan kita gunakan yang kode produk ini. Nah, jangan lupa di Fn F4 lagi buat kekunci. Kita koma, pilih nama produk itu ada di kolom kedua. Lalu nextnya kita akan seperti biasa pilih yang false, exact match di sini. Boom, jadi. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke bawah atau Ctrl D atau Command D ya kalau di Mac ya. Jadi deh, harga satuan rumusnya sama, mirip-mirip kayak yang sebelumnya, tapi kita ganti. Ya udah, biar nggak usah ngetik, kita copy aja di sini, lalu kita paste di sini, lalu kita paste di sini, dan yang perlu kita ganti adalah kalau tadi ini kolom nomor 2, sekarang harga satuan ada di kolom nomor 3, kita ganti dia jadi 3. Oke, kita enter. Nah, jadi deh harga satuan. Tarik sampai bawah. Alright, beres. Soal nomor 1 dan terus isi total penjualan. Ya, total penjualan sesimpel sama dengan harga satuannya berapa dikali sama kuantitas dong. Enter. Tarik ke bawah. Boom, selesai. Lagi nomor 2-nya. Sekarang nomor 3. Isi kolom diskon dengan ketentuan jika kuantiti pembelian di atas 200 maka diskonnya 10%. Jika kuantiti di atas 500 maka 20%. Nah, ini kita akan gunakan yang namanya if ya di sini. Jadi kita akan gunakan rumus if untuk bisa menentukan diskon-diskonnya tadi. Yuk kita langsung bahas lagi. Tapi kita akan mulai dari yang gede dulu. Jadi dari 500 kemudian yang 200 kita akan bikin if bertingkat namanya. Caranya gini, sama dengan if gitu ya. Kita bikin statement testnya dulu. Statement testnya itu adalah kuantitas. Apakah dia lebih besar dari 500?
koma, value if true. Kalau benar lebih besar dari 500, apain? Berarti kita akan dapat diskon 20%. Jadi kita tulis saja 20% dari total penjualan kan. Nah, kalau salah, kita tes dulu. Kalau dia di atas 200, dia masih dapat 10%. Oke, kita kasih. Kita bikin if satu lagi. If ini lebih besar dari 200, kalau benar, berarti dia akan dapat 10% dikalikan total penjualan. Kalau salah, ya dia nggak dapat diskon 0. Udah deh. Yes aja. Nah, dapat kita diskon. Kita pakai koma. Nah, gini. Ini langsung potongannya ya. Nah, oke, kita langsung dapat potongannya di sini. 10.200.000 dari total penjualan segini. Ini kita cek. Karena dia lebih besar dari 200, yes, berarti dia dapat 10% ya. Nah, ini pas ya 10%. Kita coba tarik ke bawah. Oke, ini dapat diskon, ini nggak dapat gitu. Gampang ya, teman-teman ya. Jadi, ini udah beres. Kita join lagi ya. Boom. Isi penjualan bersih. Ya udah, penjualan bersih berarti kan total penjualan dikurangi dengan diskonnya. Tarik deh ke bawah. Alright. Jadi, lalu nomor 5, totalkan semua kuantiti dan penjualan bersih dan rata-rata. Ini udah keisi sum kuantitinya ternyata. Berarti tinggal penjualan bersih ya. Penjualan bersih tuh ini ya. Kita sum penjualan bersih. Sum. Oke, ulangi. Sama dengan sum. Kita tarik ke atas. Gitu. Enter. Dapat deh total penjualannya. Rata-rata kita pakai average. Average dari sini. Oke, dapat juga. Nih contohnya udah ada sebenarnya. Harga satuan enggak. Diskon kita juga bisa lah kalau mau sekalian. Anyway, nggak usah ditulis. Kita tarik aja dari sini, nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Ini akan sama. Nah, ketika kita drag itu dia akan ngikutin geser gitu kan. Sama ya. Selesai lagi, guys. Next, kita diminta buat tabel summary penjualan bersih tiap-tiap pelanggan dan jumlah penjualan masing-masing pelanggan. Oke, kita diminta buat tabel penjualan bersih tiap-tiap pelanggan. Berarti ini kan ada pelanggan nih. Ini masing-masing pelanggan ini berapa sih penjualan bersihnya gitu ya. Dan jumlah penjualan berarti kuantitinya. Kita bakal gunain yang namanya pivot table aja di sini biar cepet. Kita bisa pilih ini semua. Lalu insert pivot table. Existing worksheet aja. Kita taruh di sini tabelnya ya, misalnya ya. Kita klik OK. Nah, pivot table ini sederhana banget. Kita hanya perlu pilih. Jadi di sini kita mau lihat pertama adalah penjualan bersih gitu ya. Kita akan masukkan penjualan bersihnya di value. Alright, udah dapat nih total penjualan bersih. Lalu jumlah penjualan masing-masing pelanggan. Jumlah berarti kuantitasnya juga kita tarik dulu di sini nggak apa-apa. Nah, kita tarik. Dah, jadi nextnya adalah kita diminta untuk masing-masing pelanggan. Berarti kita akan tambahkan si nama pelanggan aja langsung di barisnya. Nah, udah deh dapat nih ya Antam dan seterusnya. Berarti ini kita namain aja kan jumlah penjualan bersih gitu. Ini adalah jumlah terjual ya kan, misalnya kan. Oke, selesai juga nomor 6. Kita tandain lagi. Satu soal lagi guys. Bagaimana cara untuk mencari nilai B apabila P harus sama dengan 2? Nah, ini kita pakai skenario nih yang namanya fitur what if. Kita bisa lihat di sini, bagaimana cara untuk mencari nilai B apabila P harus sama dengan 2. Oke, kita lihat dulu nih. Taruh sini dulu ya. Misalnya kita punya nilai B itu 30%. A itu berapa? 4. P-nya itu adalah D34 kali E34. Jadi ini dikali ini. 4 kali 30% harusnya 1,2. Tapi kita diminta berapa sih B-nya kalau kita mau P-nya adalah 2. Ya kita bisa cari-cari sih. Misalnya kita tahu kalau dia mau 2 berarti di sini 50% gitu. Tapi that's not the point gitu. Cara paling masuk akal untuk melakukan perhitungan itu adalah menggunakan what if. Di situ kita bisa masuk ke sini, data, ya. Lalu di sini ada what if analysis. Kalian bisa pilih yang namanya goal seek atau cari sebagai goalnya gitu ya. Nah, kita pengen apa goalnya nih? Kita pengen sel P-nya ini nilainya berapa? Nilainya 2. Untuk bisa capai nilainya 2, apa yang mau kita rubah-rubah? Apa yang boleh dirubah sama dia gitu kan ceritanya kan?
Jadi kita pilih ganti dong B-nya gitu. Kalian pilih di sini. Oke, sisanya tinggal oke aja. Boom. Jadi deh, dia akan carikan untuk dia dapat 2, B-nya harus 50% gitu. Itu yang namanya fungsi what if. Kalian bisa lakukan ini kalau misalkan lebih kompleks lagi perhitungannya, kalian bisa pilih kolom mana yang mau diganti dan itu bisa digunakan. Oke, ini selesai juga. Nah, berarti beres ya. Ternyata untuk ngelestain ini bisa lumayan cepat, nggak terlalu lama-lama juga. Dan ya, semoga video ini bisa ngebantu buat kalian-kalian yang menghadapi masalah serupa. Kalian bisa gunakan beberapa fitur-fitur yang tadi udah kita sebutin di awal sampai akhir. Dan memang kayak ngomongin Microsoft Excel, ini merupakan salah satu skill set yang kalian harus punya ketika kalian mau bekerja sebagai analis ya. Dan aku yakin nggak cuma buat analis doang sih, buat pekerjaan-pekerjaan admin dan lain-lain juga kalian butuh Excel. Oke. Nah, buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe juga kalau belum subscribe. Kalau kalian ada feedback, masukan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian mau dapat video apa lagi nih ke depannya gitu ya. So, gitu aja dulu. Bye.